wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di hari ini atas anugerahnya subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya, yaitu tafsir Syekh As-Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman. Pada pertemuan kali ini kita memulai atau membuka atau berpindah kepada satu surat yang berikutnya, yaitu tafsir surati An-Nazi'at. Tafsir surah An-Nazi'at, yaitu juz amma setelah amma yatasa'alun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, surah An-Nazi'at wahiyya makkiyatun. Dia termasuk surat makkiyah, termasuk diturunkan sebelum hijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita mulai dari awal ya. Ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, sampai yang ke-14 insyaallah, faidahum bisyahirah. Ya, sampai faidahum bisyahirah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini tafsir untuk bagian yang pertama ini. Namun demikian, sebelum kita masuki tafsirnya ya wah, kita ingin mukadimah dulu. Kita baca sedikit mukadimah berikut ini. Khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa walam yatrukhum hamalan. Allah azza wa jalla telah menciptakan seluruh makhluk ini. Di seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah. Kita dan semua manusia, tidak ada seorang pun yang bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatrukhum hamalan, dan dia subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan makhluk ini tidak membiarkan mereka, tidak meninggalkan mereka sia-sia, tanpa diatur, tanpa diperintah dan larangan. Mereka diciptakan oleh Allah dengan selalu diurusi oleh Allah. Sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah, mempunyai mata, diurusi, diberi cahaya, supaya mata bisa melihat, misalnya. Oleh karenanya, yang lebih penting lagi masalah perintah dan larangan, itu pasti ada. Allah mengatur mereka dengan perintah dan larangannya. Oleh karenanya, bal arsala ilaihim ar-rusula. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka rasul-rasul. Wa anzala alaihimul kutuba, dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab sucinya. Liyadulluhum ala dinil haq. Supaya para rasul-rasul itu menunjuki para makhluk ini, menunjukkan mereka kepada ad-din al-haq, kepada agama yang benar, kepada kepatuhan yang benar, ketundukan yang benar, ketundukan yang ketika manusia tunduk melaksanakannya itu benar-benar menghantarkan mereka kepada tujuannya, berhasil meraih kebahagiaan hidup di dunianya dan berkesinambungan hingga akhiratnya. Wa yuhadziruhum minasyirki wal isyan. Dan para rasul itu dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para hamba ini mengingatkan para hamba dari berbuat syirik, dari menserikatkan Allah dan atau mendurhakainya. Ini selama hidup ini, setelah mereka diciptakan oleh Allah dan selalu mendapatkan santunan-santunan nikmat darinya, dari kasih sayang Allah, mereka diatur. Mereka diatur
dengan agama, dengan perintah dan larangan, tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian akhirnya nanti ada pembalasan. Wa kana min tamami adlillahi ta'ala wa hikmatih. Dan adalah termasuk kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala dan hikmahnya, an ja'ala lahum yauman yu'iduhum fihi liyujaziya kulla amilin bi'amali. Di antara keadilan Allah dan hikmahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk para makhluk ini yang dicipta oleh Allah dan selalu diberi santunan dan nikmat dan rahmat dan diatur, Allah menjadikan untuk mereka suatu hari yang di hari itu Allah mengembalikan mereka hidup lagi setelah mereka meninggal, untuk supaya Allah memberi balasan kepada setiap yang beramal sesuai amalnya. Apakah amalnya dalam batasan iman dan amal soleh, atau amalnya melampaui batas di luar area iman dan amal soleh. Wa fil ayati taliyati yubayyinullahu halal kuffari 'inda nafkhi fis-sur wa ba'sin nasi min kuburihim. Dan pada ayat berikut ini, yaitu yang pertama sampai 14 surah An-Nazi'at, di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang kafir ketika dibangkitkan dari kuburan mereka, ketika ditiupkannya sangkakala, hidup kembali dan bangkitnya semua manusia dari kuburan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu mukadimahnya. Kita mulai masuki tafsiran ayatnya per ayatnya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. 5 ayat yang pertama ini adalah hadhihi, 5 ayat ini wan nazi'at wan nasyitat ini adalah al-iksamat. Al-iksamatu bil malaikatil kirami wa af'alihim. Ini adalah an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat. Ini adalah namanya sumpah. Bersumpah, Allah bersumpah demi malaikat yang mulia dan demi perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan para malaikat adallati ala kamali inqiyadihim li amrillahi wa isra'ihim fi tanfidhi amri. Dan perbuatan mereka yang menunjukkan atas kesempurnaan malaikat, kesempurnaan ketundukan malaikat kepada perintah Allah, dan kesempurnaan bergegasnya mereka, bersegeranya mereka dalam melanjutkan perintahnya. Di sini Allah bersumpah demi malaikat dan demi perbuatan mereka. Ya, dalam An-Nazi'at, An-Nasyitat, As-Sabihat, As-Sabiqat, Al-Mudabbirat. Ini sumpah-sumpah dari Allah Ta'ala. Allah bersumpah demi al-malaikat dan demi perbuatan mereka yang agung. Jadi di sini al-malaikah dan al-af'al ini namanya muqsambih. Muqsambih, dengannya Allah bersumpah. Adapun muqsam alaihnya, isi sumpahnya, yuhtamalu annal muqsama alaihi al-jaza'u wal ba'su. Dan dimungkinkan muqsam alaihnya, isi sumpahnya adalah al-jaza'u wal ba'su, kehidupan sesudah kematian dan pembalasan amal. Ini memang tidak sorry dalam ayat, tidak disebutkan di dalam ayat ini
bahwa muqsam alaihnya al-jaza' wal ba'su. Tapi ini sudah diketahui atau tersirat dengan bukti bidalili al-ityani bi ahwalil qiyamati ba'da dzalik. Dengan dalil didatangkannya penjelasan detail kondisi-kondisi yaumul qiyamah setelah 5 sumpah itu. Itu yang keenam, berbunyi ayatnya yauma tarjufur rajifah tatsba'u harradifah qulubu yauma idyu wajifah absaruha khasyi'ah. Namanya ahwal. Ahwal yaumil qiyamah, itu kondisi yaumul qiyamah. Ini mengisyaratkan berarti muqsam alaih isi sumpahnya adalah al-jaza'u wal ba'su. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa yuhtamalu annal muqsama alaihi wal muqsama bihi muttahidan. Dan juga ada kemungkinan di sini muqsam alaih isi sumpah wal muqsam bih sumpahnya itu adalah muttahidan, adalah sama-sama malaikat. Jadi maknanya wa annahu aqsama 'alal malaikah. Di sini dia Ta'ala aqsama bil malaikah wa bi af'alihim 'alal malaikah. Nah begitu. Di sini dia Ta'ala bersumpah demi malaikat dan bersumpah demi perbuatan-perbuatan mereka atas isi sumpah demi malaikat juga. Artinya li'anal imana bihim ahadul arkanil imani sittah. Nah, sini Allah bersumpah demi malaikat karena agungnya malaikat. Yaitu dikarenakan beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Ini alasan yang pertama, bahwasanya muqsam alaih dan muqsam bihnya sama, yaitu muqsam bihnya al-malaikah wa af'aluhum, muqsam alaih juga al-malaikah, keagungan malaikat. Alasannya apa? Karena al-iman bil malaikah ahadu arkanil imani sittah. Yang kedua alasannya wali anna fi dzikri af'alihim huna ma yatadammanul jazaa alladzi tatawallahul malaikatu indal mauti wa qablahu wa ba'dah. Dan juga karena di dalam menyebutkan perbuatan-perbuatan malaikat di sini, di dalamnya ada sesuatu yang mengandung adanya al-jaza. Al-jaza yang diurusi oleh para malaikat ketika manusia meninggal, sebelum meninggal, dan sesudah meninggal. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini an-nazi'ati gharqa wan nasitati nasta, ya kan? Ini adalah perbuatan-perbuatan malaikat dan sendiri mengurusi para manusia ketika mereka meninggal, ya kan? Ketika mereka meninggal. Wasabihati sabha fasabiqati sabqa, mengurusi ketika mereka sebelum meninggal. Fal mudabbirati amra, mencakup segala urusan termasuk sesudah mereka meninggal. Nah, adanya urusan dari malaikat mengurusi mereka ini mengandung adanya al-jaza. Berarti sekalipun di sini dikatakan muqsam alaihnya adalah malaikat, tetap tidak bertentangan dengan adanya al-jaza wal ba'as, karena apa yang terkandung di dalam kemuliaannya malaikat termasuk mengurusi manusia ketika mati, sebelum mati dan sudah mati, termasuk al-jaza wal ba'as. Ya gitu ya, ikhwah. Ini menggabungkan antara yuhtamal yang pertama dan yuhtamal yang kedua, itu tidak bertentangan. Meskipun di sini memang nggak disebutkan mana muqsam alaihnya, nggak disebutkan. Karena setelah bersumpah tidak disebutkan muqsam alaih, hanya langsung disebutkan yauma tarjufur rajifah, begitu ya. Demi pemahamannya memahami
rukun sumpah. Jadi ada sumpahnya wawu, ya kan? Ada muksambihnya an-nazi'at, ada muksam alaihnya. Ditakdirkan dua kemungkinan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca perinciannya. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nazi'ati gharqa. An-nazi'at wa hum al-malaikah allati tanzi'ul arwaha biquwah. Itu an-nazi'at adalah para malaikat yang mencabut ruh-ruh dengan kuat, dengan keras. Jadi ini adalah wan nazi'at, jadi demi para malaikat pencabut nyawa dengan kuat. Wa tughriqu fi naz'iha, dan sangat mendalam di dalam mencabutnya. Jadi walaupun itu nyawa nggak mau keluar, tetap dicabut dari mendalam, dari dalam. Hatta takhrujar ruhu fatujaza bi amaliyah, sehingga rohnya keluar lalu langsung diberi balasan sesuai amalnya. Sejauh mana dia menyambut iman atau di luar iman. Amalnya di dalam takwa atau di luar takwa, akan diberi balasan sesuai itu. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Wa humul malaikatu aidon. Jadi an-nasyitat ini sumpah yang kedua juga demi malaikat. Malaikat apa itu an-nasyitat? Malaikat tajtadibu al-arwaha biquwatin wa nasatin. Yaitu malaikat yang mencabut roh dengan kuat dan dengan semangat, ya. Ikhwati fillah, semangatnya semangat, maksudnya semangat itu semangat lemah lembut, ya, dengan baik. Atau dikatakan dipisahkan antara ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan an-nashta yakunu li arwahil mu'minin. Mencabut nyawa dengan nasat, dengan kuat dan lemah lembut ini untuk rohnya orang mukmin, dan mencabut dengan kuat dan keras itu untuk rohnya orang-orang kafir. Memang orang kafir itu tentunya dia karena nggak percaya, dia maunya nggak mati. Jadi dia harus dicabut dengan cabutan yang sangat keras dan mendalam. Ya, akhwati fillah, yang ketiga, was-sabihati sabha. As-sabihat juga para malaikat, yaitu malaikat yang al-mutaraddidati fil hawa'i su'udan wa nuzulan. Itu para malaikat yang mutaraddidat, yang bolak-balik, ya, yang bolak-balik di udara, naik turun sabha, dengan cepat. Ini Masya Allah, di para malaikat ini bisa naik turun, ya. Naik turun, nggak pakai pesawat terbang ini. Walau alam nggak kelihatan, ya toh. Nggak pakai Challenger, nggak pakai roket, ya kan. Walau alam, tapi dengan sangat mudah di udara ini terus naik turun, bolak-balik mutaraddidat. Itu as-sabihat, dan dengan sangat cepat. Wasabihati sabha. Ini memang Masya Allah keagungan malaikat. Makanya af'alihim adalati ala kamali inqiyadihim li amrillahi wa isra'ihim fi tanfidhi amrihi. Yang keempat, ikhwati fillah, yang keempat ikhwati fillah, yaitu fasabiqat. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati li ghairiha sabqan fatubadiru li amrillahi wa tasbiku asyayatina fi isolil wahyi ila rusulillah hatta la tastariqah. Mereka para malaikat itu adalah as-sabiqat. As-sabiqat adalah mereka as-sabiqat, mereka adalah malaikat-malaikat yang mendahului selain malaikat dengan sangat kencang, sehingga mereka ini para malaikat itu betul-betul bergegas
Al-mubadarah, bergegas terhadap perintah Allah. Di mereka itu terhadap perintah Allah itu bergegas ya. Dengan cepat, dengan kuat melaksanakannya. Jangan kalau perintahnya Allah lambat, ya kan, malas. Kalau kemauan hawa nafsu cepat. Nah, itu kita harus mengatur. Kalau ini malaikat, mereka untuk perintah Allah mereka tubadir, fasabiqatis sabqa. Termasuk di sini diterangkan itu watasbiqus syayatin. Para malaikat mendahului para setan. Jadi ini malaikat mendahului para setan. Lebih kencang para malaikat fi isolil wahyi, di dalam menyampaikan wahyu. Isol ini masdar ya, ini masdar dari ausola. Ausola yusilu. Isol ini yaknya gantian wawu. Asalnya iusola, dari ausola yusilu iusol. Nah, kemudian yaknya wawu ganti ya menjadi isol. Kulibatil wawu ya'an lil munasabah. Fi isolil wahyi, di dalam menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasul Allah, sehingga setan-setan itu la tastariqah, sehingga setan itu tidak bisa mencuri wahyu. Ini tastariqah, mencuri ya. Makanya dibaca tastariqah, qafnya tidak tasdid, al-qafu mukhaffafah la musyaddadah, sehingga fa fiilnya sin ya, fa fiilnya sin, ainnya ra, lamnya qaf, di wazannya ifta'ala. Jangan keliru wazannya istaf'ala loh ya, jangan keliru wazan istaf'ala. Kalau istaf'ala di fa-nya ra mudhoaf, tastariqah, nanti beda lagi artinya. Ini harus wazannya ifta'ala, sehingga fa-nya itu sin. Terus ainnya ra, lamnya qaf. Berarti ini bina sahih salim, bukan mudhoaf. Jadi qafnya tidak tasdid. Nah, ini artinya adalah mencuri. Sehingga setan itu tidak bisa mencuri wahyu. Karena apa? Para malaikat yang membawanya adalah lebih duluan, lebih cepat. Itu fasabiqati sabqa. Nah, yang kelima, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra, yaitu al malaikatu alladzina wakkala humullahu ayyudabbiru kasiran min umuril alami al-ulwiyyi was-sufliyyi minal amtari wan nabati wal asjari war riyahi wal bihari wal ajinnati wal hayawanati wal jannati wan nari wa ghairi dzalik. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Jadi para malaikat yang Allah menjadikan mereka pengatur urusan, mengatur kebanyakan dari perkara-perkara di alam ini. Baik alam atas maupun alam bawah. Mengatur urusan seperti urusan amtor, urusan mengatur urusan hujan, urusan nabat, urusan menumbuhkan, menumbuh-numbuhkan, bagaimana biji, ya gitu kan, tumbuh, nah itu untuk rezeki. Urusan asjar, pepohonan, ar-riyah, angin, bihar, laut, al-ajinnah, janin-janin, al-hayaw, anak hewan, hingga urusan surga dan neraka. Jadi ini mengatur segala urusan ketika meninggalnya manusia, sebelum manusia meninggal, dan sesudah mereka meninggal. Fal mudabbirati amra. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu al-iksamat. Ya,
Ayat yang pertama al-iksamat bil malaikati wa bi af'alihim adallati ala kamali inqiyadihim li amrillahi wa isra'ihim fi tanfidhi dzalik. Yang keenam, ikhwah, yang di sini menerangkan, mengisyaratkan isi sumpah juga bisa sesuai ihtimal yang pertama. Yauma tarjufur rajifah, ya. Yauma tarjufur rajifah bahia qiyamus saah. Yang dimaksudkan ar-rajifah yaitu qiyamus saah, tegaknya kiamat. Jadi qiyamus saah, tegaknya kiamat, dinamakan yauma tarjufur rajifah. Jadi memang kenapa qiyamus saah, tegaknya kiamat dinamakan kiamat? Karena yauma tarjufur rajifah. Karena itu adalah hari yang di hari itu benar-benar satu-satunya bergetar yang paling gemetaran. Nah itu, yauma tarjufur rajifah. Betul-betul goncangan, getaran, ya hari itulah. Tiada getaran sebelum itu yang seperti itu. Itulah qiyamus saah. Dinamakan yauma tarjufur rajifah. Bahkan tidaknya sekali diikuti tatba'uhar radifah. Ini sama tatba'uhar radifah, hai tatba'uha at-tabi'ah. Tatba'uha at-tabi'ah atau tardufuha ar-radifah. Jadi tabi'ah dengan radifah itu sama. Sama artinya, juga sama wazannya. Ini tabi'ah, itu tabi'ah yatba'u, di tatba'u juga sama rodifa, ya rodifa yardufu ya, rodifa yardufu. Di tatba'u har rodifah, ya. Tatba'u har rodifah secara makna sama, ya. Makna tabi'ah dengan rodafa atau rodifa yardafu juga sama begitu, artinya sama. Tatba'u har-radifah ay ar-rajfatul ukhra allati tardufuha. Atau ar-rajfatul ukhra allati tardafuha, kalau radifa yardafu. Yaitu mengikutinya pengikut gitu. Tatba'u har-radifah mengikutinya pengikut. Apa yang dimaksudkan pengikut di sini? Pengikut yang hebat. Pengikut yang satu-satunya. Apa itu pengikut? Yaitu pengikut ar-rajfatul ukhra. Yaitu getaran, gemetaran, guncangan yang kedua yang berikutnya. Yang mengikuti ar-rajfatal ula. Wa ta'ti tilwaha, dia datang sesudahnya. Sehingga semua manusia bangkit hidup. Ya. Lalu kejadian yang terjadi setelah tatba'u ar-radifah apa ya? Kejadian hari itu nanti adalah qulubu yauma idzi wajifah. Nah gitu. Qulubu yauma idzi wajifah. Rahimani wa rahimakumullah ya. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati para manusia. Yauma idin, hari itu, hari ketika yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah, hati pada hari itu, hati manusia wajifah. Ai mujifatun, munza'ijatun. Hati pada hari itu ketakutan. Ya. Ketakutan. Ya, gemetaran, ya kan? Gemetaran, ketakutan, gelisah, gelisah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Kenapa hati pada hari itu wajifah, ketakutan, gemetaran, dan gelisah, cemas? Ya, karena apa?
min syiddati matara wa tasma. Dikarenakan sangat dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa yang ia lihat, peristiwa yang ia dengar. Jadi waktu itu ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya mereka semua melihat dan mendengar perkara-perkara yang menakjubkan, yang mengherankan, sehingga hati mereka wajifatun. Hati mereka mujifatun munzaijah. Hati mereka ketakutan, gemetaran, gelisah, cemas. Nah gitu. Wa absaruha khasyiah. Dan pandangan hari itu khasyiah. Mereka khusyuk, tidak bisa menghindari perintah-perintah, menghindari peraturan-peraturan, menghindari peristiwa yang terjadi. Di dunia, orang-orang kafir gak mau khusyuk menerima perintah Allah, menerima wahyu Allah. Mereka bisa menghindari, pindah ke peraturan yang lain, ke hukum yang lain, hukum yang mereka buat sendiri. Nah, itu bisa. Nah, namun yaumul qiyamah, mereka harus menerima semua apa yang terjadi, sehingga absaruha khasyiah, absaruha dalilah hakirah. Pandangannya tertunduk, pandangannya terhina. Tidak bisa menghindar kemanapun, gak menemukan tempat yang lain. Harus patuh menjalani semua proses. Tidak bisa menghindarinya. Qad malaka qulubahumul khauf. Rasa takut sungguh-sungguh telah menguasai hati mereka. Wa athala afidatahumul faza'u. Al-faza'u, kecemasan, cemas, keheranan, telah menguasai dan telah menghilangkan pikiran mereka. Kacau, mengacau pikiran mereka. Wa ghalaba alaihi muta'assufu. Kemudian ta'assuf, ta'assuf yaitu menyesal, duka cita, itu ghalaba alaihim, itu mengalahkan mereka. Jadi mereka dikalahkan oleh duka cita. Yang ada dan hanya duka cita. Wastaulat alaihimul hasrah, penyesalan, yang ada menyesal. Mereka akhirnya di situ menyesal, memang demikian. Menyesal itu di belakang, kan. Di dunia gak mau khusyuk, akhirnya di sana harus khusyuk, tapi khusyuk yang gak berguna lagi. Maka bermakna dalilah hakirah, kan itu. Kalau di dunia ini manusia beriman, khusyuk menunaikan sholat, menegakkan perintah Allah, itu khusyuk yang terhormat, khusyuk yang dimuliakan, karena mereka pertanda menyambut seruan Allah yang Maha Pemurah. Kita kalau ibadah suruh khusyuk, kan? Khusyuk menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, supaya bisa nggak menyesal, supaya di belakang tidak menyesal. Kalau di dunia nggak mau menerima hukum Allah, nanti di sana pasti menerima, tapi penerima yang udah kedaluarsa. Yang adanya khasyiah itu bermakna dalilah hakirah, gitu. Karena penyesalan yang mendominasi, yang menguasai saat itu. Ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Di dunia mereka angkuh, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat-ayat berikutnya ini. Allah menerangkan tentang sikap mereka di dunia, sehingga di akhiratnya mereka khasyiah, dalilah hakirah ini, khasyiah. Yaqulun, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Yaqulun,
Yaquluna A'inna lamarduduna fil hafirah. Nah, itu yaqulun. Yaqulun itu wawunya wawu jamaah, ya kan? Wawu fa'il. Siapa yang atau kemana tempat kembalinya? Nah, beliau terangkan tempat kembalinya wawu jamaah ai al-kufar. Al-kufar mengatakan A'inna lamarduduna fil hafirah, mengatakan ini sewaktu fid dunia. Sewaktu di dunia. Di dunia dahulu mereka tidak mau khusyuk, tidak mau menerima dengan baik wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ucapan a'inna lamarduduna fil hafirah itu ala wajhi takdzib, atas sisi mendustakan wahyu Allah. Mereka mengatakan a'inna lamarduduna fil hafirah, kayak gitu. Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Aida kunna idoman nahirah? Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, yang baliyatan futatan, yang sudah baliyatan futatan, hancur lumat, kami akan dikembalikan lagi? Qalu tilka idang karratun khasirah. Berarti kata mereka, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Mereka itu tidak sadar. Ngerti kalau sampai dikembalikan itu memang mereka akan rugi. Nah, kalau mereka nggak percaya, nggak mempersiapkan amal tuh hari itu. Ya memang mereka nggak percaya, nggak mempersiapkan amal. Di mereka tidak mau beriman, nggak mau beramal takwa, itu kenapa? Memang mereka adalah istaba'adu ayya ba'asahumullah. Mereka menganggap mustahil Allah menghidupkan mereka sepeninggalnya besok. Mereka istaba'adu ayyu'idahum ba'dama kanu idoman nakhirah. Mereka menganggap mustahil Allah bakal mengulangi mereka lagi ketika mereka sudah hancur, tinggal tulang belulang yang lumat, hancur lumat. Nah, mereka mengatakan ini itu menunjukkan kebodohan mereka. Qalu tilka idan karun qasirah jahlan minhum bi qudratillahi wa tajarruan alaih. Mereka mengatakan ucapan itu karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka akan kemampuan Allah. Di mereka sampai tidak mengetahui kemampuan Allah. Kok nggak sadar? Mereka ada itu yang menciptakan siapa, gitu kan secara mudahnya. Seharusnya mudah bagi semua manusia mengetahui kemampuan Allah. Allah benar-benar maha mampu, buktinya aku ada, aku dia ciptakan, kan gitu. Makanya kalau sampai tidak mengetahui kalau tidak mengetahui kemahamampuan Allah, namanya kebodohan yang nyata. Bodoh yang benar-benar bodoh. Kok sampai tidak mengetahui kemampuan Allah, malahan tajarruan alaih, berani atas Allah, berani terhadap Allah. Qatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menerangkan hakikat kemahamampuannya. Qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amri alaih. Allah berfirman menjelaskan penjelasan mudah bagi Allah melaksanakan perkara ini. Mudahnya perkara ini atas Allah. Allah menjelaskan mudahnya perkara ini, mudahnya perkara menghidupkan manusia walaupun sudah menjadi idhaman nahirah, mudah bagi Allah. Itulah katakan fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya itu hanyalah satu kali tiupan saja. Apa hiya? Hiya di sini adalah pengembalian, ya, pengembalian hidup al-hayatu, kehidupan nanti sesudah kematian itu hanya dengan zajratu wahidah, hanyalah satu kali tiupan saja.
yunfakhu fiha fissur. Sekali tiupan saja, faidal khalaiqu kulluhum, maka makhluk-makhluk seluruhnya bisahirah. Ai ala wajhil ard, mereka langsung di permukaan bumi. Di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi dinamakan bisahirah. Memang mereka sahar. Maka di situ sudah tidak bisa tidur lagi mereka. Tidak bisa tidur lagi, terus di permukaan bumi menghadapi problem-problem, berbagai peristiwa-peristiwa. Yaitu qiyam yang turun. Mereka berdiri di muka bumi, nggak pernah bisa tidur, bisahar, mereka begadang siang malam, ya kan? Qiyami yang turun. Apa yang turun? Mereka tinggal menunggu, menanti apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri-diri mereka. Dan mereka tak punya kuasa apa-apa. Di yang turun, fayajma'uhumullah. Allah mengumpulkan mereka. Wa yaqdi bainahum, Allah memutuskan di antara mereka bi hukmihi al-adli, dengan hukum yang adil. Allah yujazihim, memberi mereka balasan sesuai amal mereka, sesuai kekufuran mereka bagi yang kafir. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakum. Demikian untuk tafsir yang pertama dari surah An-Nazi'at ya akhwah, ayat yang pertama sampai 14. Kita tutup pertemuan kita dari pembahasan tafsir yang pertama dari An-Nazi'at ini dengan fawaid wa ahkam ya. Dengan fawaidu wa ahkam, ikhwati fillah, faedah-faedah dan hukum-hukum. Yang pertama, aqsamallahu bil malaikatil kiram wa bi af'alihim adalati ala kamali inqiyadim li amrillahi wa isra'ihim fi tanfidi ala annal qiyamata haqqun la raiba fi. Di Allah bersumpah demi malaikat yang mulia dan demi perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan kesempurnaan kepatuhan mereka kepada perintah Allah dan bersegeranya mereka dalam menunaikannya, atas bahwa sesungguhnya al-qiyamah haqqun la raiba fi. Apa bedanya ala di sini dengan ala di sini? Ala di sini muta'alikun bidalah. Adalati ala. Gitu. Adalati ala. Kalau ala di sini muta'alik dengan aksama. Dengan aksama di muksam alaih gitu. Jadi ini namanya isi sumpah ini. Anal qiyamata haqqun la raiba fi, ini muksam alaih. Jadi aksama ala. Ini aksama bi, ini muksam bi. Aksama ala ini muksam alaih. Banyak ada muksam bihi, ada muksam alaihi. Di muksam bi Allah bersumpah demi malaikat dan bersumpah demi perbuatan mereka. Muksam alaih, isi sumpahnya apa? Anal qiyamata haqqun la raiba fi. Ini yang pertama ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Yang kedua, Allahu subhanahu wa ta'ala yuksimu bima syaa min makhluqatih. Allah subhanahu wa ta'ala berhak bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya yang dia kehendaki. Seperti di sini bersumpah demi al-malaikat dan demi perbuatan mereka. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua menunjukkan keagungan Allah yang menciptakan para makhluk. Yang menciptakan para makhluk kan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia yang menciptakannya. Amal makhluku fala yajuzu lahu ay yuqsima bi ghairillah. Adapun para makhluk tidak ada hak, tidak boleh bagi mereka bersumpah dengan selain Allah. Ya karena manusia ini kan menciptakan malaikat. Manusia tidak menciptakan udara. Enggak boleh bersumpah demi makhluk itu. Manusia harus bersumpah demi Allah yang menciptakan para makhluk, yang menciptakan diri mereka juga. Nah, kalau Allah memang pencipta semua makhluk. Jadi Allah berhak untuk bersumpah demi apapun yang dia ciptakan, karena semua itu ciptaan Allah, maka menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tattaribul ardu.
wa tatazalzalu. Bumi seluruhnya itu guncang. Ya, berguncang. Hina nafkhatil ula fis-suri. Ketika tiupan sangkakala yang pertama. Fayamutu kullu hayyin. Maka semua yang hidup mati. Menjadi mati. Illa man sya'allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Sebagaimana seperti sebagian syuhada. Illa man sya'allah. Summa yunfakhu fihi maratan ukhra. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang berikutnya. Faidahum qiyamu yang durun. Maka tiba-tiba semua manusia qiyam. Berdiri di permukaan bumi. Yang durun. Yang tadirun. Menanti. Apa yang akan diperbuat terhadap diri-diri mereka. Tinggal menanti mereka. Dan tidak bisa mengelak sama sekali. Semua pasti menjalani apa yang akan diperbuat kepada diri mereka sesuai amal mereka semasa di dunianya. Yang keempat, inda nafhi fis-suri wa qiyamil amwati min kuburihim, ketika ditiupkannya sangkakala dan bangkitnya semua orang mati dari kuburan mereka, ketika itu tartajifu qulubul kufar. Ketika itu hatinya orang-orang kafir gemetaran. Kenapa? Min syiddatil khaufi wal halak. Karena sangatnya ketakutan. Jadi itu min, ya, min di sini ikhwah. Itu min menerangkan apa? Sebab. Ya, itu min menerangkan apa? Menerangkan sebab. Jadi karena sebab sangatnya ketakutan, wal halak, dan karena sangatnya kegelisahan. Kenapa takut dan gelisah? Iya, sewajarnya mereka gelisah dan takut. Kenapa? Iya, karena fama kanu yukadzibuna bihi wa yajhadunahu asbahal yauma waqi'an dhahiran amamahu. Karena perkara-perkara apa saja yang dahulu semasa di dunia mereka dustakan, mereka ingkari, hari ini menjadi fakta, kenyataan, nampak di depan mata mereka. Bagaimana nggak takut, nggak gelisah. Jadi apa yang mereka dunia dulu ingkari, pada waktu terjadi menamakan qalu tilka idam karratun khasirah. Ini mereka kan dulu nggak percaya. Dan sekarang fakta asbahal yauma waqi'an dhahiran amamahum. Nah, makanya mereka syiddatil khauf wal halak, sehingga hati mereka betul-betul gemetar. Yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-kuffaru yaquluna istihza'an anurja'u ilal hayati ba'dal mauti wa ba'da ansirna idoman baliyatan faniyatan. Nah gitu. Orang-orang kafir di dunia ini dalam rangka mengejek, mereka mengatakan, apakah kami akan dikembalikan hidup sesudah mati? Sesudah kami menjadi tulang-tulang yang hancur luluh. Nah gitu. Jadi ini wa min jahlihim billah fa innahum la ya'lamuna anna al-amra la yahtaju aksara min sayhatin wahidah. Ini termasuk kebodohan mereka akan Allah. Ketidaktahuan mereka tentang keagungan Allah, di antaranya adalah mereka tidak mengetahui bahwa perkara ini, perkara menghidupkan sesudah mati, itu tidak lebih dari sekedar satu tiupan saja. Faidahum qiyamun ala wajhil ard, maka tiba-tiba semua mereka langsung berdiri di muka bumi. Jadi yang kena menerangkan takriru aqidatil ba'si wal jaza. Ini menerangkan pengesahan jelas benarnya akidah. Pengesahan kita punya keyakinan al-ba'si wal jaza. Kita yakin ada al-ba'su, yakin al-jaza adalah sah. Dibuktikan dengan al-iksamat bil iksamati alaiha. Ada sumpah-sumpah di sini
dan dzikri kaifiyati wuqu'i, dan disebutkan cara terjadinya. Sekedar apa? Tidak lebih dari sekali tiupan saja. Maka kita benar kalau yakin itu benar. Nah, disahkan kita meyakini adanya al-ba'su wal jazaa, segera bersiap-siap. Maka beliau terangkan yang berikutnya, ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim ayyasta'idda, wajib bersiap-siap untuk hari itu, liyaumil ardil akbar. Bersiap-siap untuk hari itu. Nah, persiapannya bagaimana? Persiapannya sekarang ini di dunia ini, sedini mungkin kita bersiap-siap bil imani billah. Kita menyiapkan dengan beriman kepada Allah. Mengimani Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengimani Allah dan keesaannya, wala a'malis sholihah, dan amal-amal yang soleh. Terakhir, yang ke-8, an-nafku fis suri minal a'malil muwakalati lil malaikah bi amrin minallah. Meniup sangkakala ini termasuk amal-amal yang diwakilkan kepada para malaikat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Itu yang kita bahas pertemuan kita hari ini. Ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala, ada kekurangan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhul warisa minna, wa ja'al sa'rona ala man dolamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbaru hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.